reinbringen, dass es gefährlich wird. Ja, auch er will ein neues Ergebnis. Dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak pemain keturunan yang akhirnya rela tampil untuk tanah leluhurnya yaitu Indonesia. Terbaru, timnas Indonesia bakal kedatangan amunisi dari Belanda dalam diri Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang dijadwalkan bakal disumpah sebagai WNI. Tapi untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih perlu kedalaman skuad yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Situasi itu membuat Shin Tae-yong maupun tim dari PSSI mulai bergerilya mencari diaspora di luar negeri yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia. Meski telah melakukan pencarian pemain keturunan di seluruh dunia, namun ada penggawa berdarah Indonesia yang luput dari pantauan PSSI dan Shin Tae-yong. Adalah Mikael Egil Ellertsson, gelandang berbakat keturunan Jakarta yang juga rekan setim dari pemain timnas Indonesia Jai Idzes di Venezia. Melansir dari unggahan akun Instagram Football Indonesia pada Februari 2024 silam, Mikael Egil Ellertsson diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya. Mikael Egil Ellertsson, gelandang Venezia saat ini yang satu tim dengan Jai Idzes. Ia mempunyai darah Indonesia dari ibunya. Ibunya lahir di Jakarta. Saat masih kecil ibunya diadopsi orang tua bule Islandia, dan pindah ke Islandia, ditulis Football Indonesia pada Februari 2024 silam. Dikatakan bahwa ibu dari Mikael Egil Ellertsson lahir di Jakarta, sebelum akhirnya diadopsi orang tua asuh dan pindah ke Islandia saat berusia 3 bulan. Hal itulah yang membuat Mikael Egil Ellertsson lahir serta besar di Islandia. Ia juga memulai karir sepak bolanya di sana dengan gabung ke klub lokal, Farm Reykjavik. Pada 2018, Mikael Egil Ellertsson bergabung dengan akademi klub Liga Italia Spal. Ia juga sempat dipinjamkan ke Spezia Calcio sebelum diboyong oleh Venezia. Dihargai senilai 850.000 euro, pemain kelahiran 11 Maret 2002 itu bahu-membahu bersama pemain timnas Indonesia Jai Idzes ketika mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Di musim pertamanya bersama Venezia, Mikael Egil Ellertsson telah mencatatkan 40 kali penampilan dengan sumbangan 4 gol serta 6 assist. Meski punya garis keturunan Jakarta dari ibunya, namun Mikael Egil Ellertsson tidak akan bisa membuat Shin Tae-yong memanggilnya ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Mikael Egil Ellertsson telah menjadi andalan timnas Islandia sejak level junior bahkan hingga senior. Ia selalu dipanggil negara kelahirannya mulai dari U16, U17, U18, U19, dan U21. Di level senior, Mikael Egil Ellertsson mencatatkan debutnya bersama timnas Islandia pada 2021 lalu. Ketika itu, ia tampil di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa lawan Armenia. Sejak melakoni debut 3 tahun silam, kini peran Mikael Egil Ellertsson di lini tengah Islandia cukup vital. Tercatat, dia telah bermain sebanyak 15 kali dan mencetak 1 gol untuk negaranya. Gelandang muda milik Venezia ini belum sempat dilirik timnas Indonesia hingga akhirnya kini menjadi andalan di lini tengah tim nasional Islandia. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang masih membuka pintu untuk pemain keturunan Eropa jika berminat gabung ke timnas Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI untuk membantu kiprah timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang demi tiket lolos ke putaran final Piala Dunia. Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Menjelang pertandingan penting ini, Shin Tae-yong bersama dengan PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. Salah satunya, sampai saat ini PSSI masih terus berusaha keras meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang disampaikan langsung oleh perwakilan exco-nya, Arya Sinulinga. Cara yang dilakukan dengan menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Sejumlah pemain-pemain Eropa tercatat telah resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Tentu bukan rahasia lagi jika grup C adalah grup yang paling disorot. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dinilai sebagai underdog. Meskipun begitu, nama Indonesia juga menjadi salah satu tim yang sedikit banyak mendapat sorotan. Sorotan ini tertuju pada perkembangan pesat skuad Garuda di kancah dunia, di mana perkembangan ini diimbangi dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Melihat gencarnya manuver PSSI dalam rekrut pemain diaspora dari Eropa, cukup membuat para tim lawan di ASEAN iri. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang sangat mumpuni. Tom Haye,
Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangon, Jai Itzes, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choi Aon, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi dengan hadirnya Martin Paes yang baru-baru ini semakin memperkokoh timnas Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat Maes Hilgers dan Eliano Reijers juga bakal segera bergabung. Melihat line-up menjanjikan timnas Indonesia, membuat tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Lebih lanjut, Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam, sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0. Ditambah dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang saat ini juga semakin baik. Oleh karenanya, Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin adalah dari Indonesia. Di round ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ya ucap Samir dilansir dari BFA TV. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, imbuhnya. Sementara itu menurut pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic yang meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya jika sudah masuk di tahap ini semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang, termaksud Indonesia. Perjuangan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih sangat panjang. Saat ini skuad Garuda baru melakoni 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Berhasil menahan imbang kedua lawannya tersebut, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 2 poin dan menempati posisi keempat grup C. Di usianya yang baru 23 tahun, Maes Hilgers digadang-gadang menjadi mimpi buruk bagi lawan timnas Indonesia. Maes Hilgers pun mendapatkan pertanyaan soal alasannya untuk memilih naturalisasi, dan tak menunggu panggilan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Saya sudah berpikir soal itu dan orang-orang di sekitar saya pun demikian. Saya pikir Indonesia adalah negara besar di mana darah saya dan keluarga saya mengalir deras, kata Maes Hilgers. Dia pun mengakui bahwa mendapatkan panggilan timnas Belanda pun menjadi kebanggaan untuknya. Seperti diketahui, Maes Hilgers sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 Indonesia. Batal karena pandemi COVID-19, Maes Hilgers pun menunda naturalisasinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan KNVB untuk memanggil Maes Hilgers. Sayangnya, pemain berposisi B ini hanya memiliki 1 caps di Belanda Junior. Maes Hilgers pun akhirnya mengutarakan lagi keinginannya untuk bermain dengan timnas Indonesia hingga akhirnya selangkah lagi dia mendapatkan paspor Indonesia. Tentu timnas Belanda sangat tertarik, salah satu sepak bola terbaik dunia, tapi Indonesia adalah negara besar dan sangat bangga bagi warga negara Indonesia main di Belanda, kata Maes Hilgers. Pemain berposisi B ini pun mengaku bangga akan debut bersama timnas Indonesia dan ingin membuktikan bahwa para pemain abroad ini bisa membawa maju sepak bola Indonesia. Induk sepak bola Indonesia, PSSI terlihat makin akrab dan mesra dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB yang membuat duel timnas Indonesia kontra De Oranje kian dekat terwujud tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan KNVB tengah menjalin kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional. Erick Thohir bahkan menyampaikan bahwa pihak KNVB akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Minggu depan secara resmi kami kedatangan KNVB untuk menandatangani kerjasama dengan PSSI, ujar Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu melanjutkan, kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers memberikan jawaban berkelas soal keputusannya untuk naturalisasi WNI. Maes Hilgers memilih untuk tak menunggu panggilan memperkuat Belanda dengan memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu yang membuat timnas Indonesia bisa sampai sejauh ini jelas terletak pada kebersamaan tim ini yang begitu solid, di mana para pemain seolah tidak ingin ada di perbedaan tertentu terutama buat yang bermain di kompetisi domestik dan luar negeri. Momen-momen akrab para pemain yang sering dibagikan menggambarkan kesulitan dari tim ini. Di satu sisi apa yang terjadi dengan para pemain timnas Indonesia cukup membuat Cina iri serta khawatir.
Terlebih, pasca kekalahan beruntun yang terjadi, kondisi internal tim sejuta panda itu nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Timnas Cina diketahui merasa iri dengan kekompakan para penggawa Timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena sekarang kondisi internal tim mereka kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi, membuat supporter mereka mengkritik habis-habisan. Pada akhirnya itu membuat mental para pemain Cina dikabarkan goyah serta mulai saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah isu pemecatan Branko Ivankovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi. Menurut salah satu media Cina, NetEase, nasib pelatih timnas Cina Branko Ivankovic kabarnya akan ditentukan tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia Oktober nanti. NetEase menyebut Branko Ivankovic bakal dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, ditulis NetEase. Tentu apa yang dialami oleh Cina itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi timnas Indonesia. Para pemain, pelatih, hingga staf diketahui selalu menjaga keharmonisan dan keakraban, yang mana itu semakin menjadi vibes positif. Bahkan saat ada pemain baru yang bergabung, mereka sebisa mungkin dengan cepat menerima dan beradaptasi. Seperti Martin Paes misalnya yang begitu enjoy menjalani hari-harinya di timnas Indonesia, termasuk saat di ospek bernyanyi di depan semua pemain dan staf pelatih. Lalu Messi Hilgers dan Eliano Rogers yang meskipun baru sekali ikut latihan dan perkenalan seketika sudah terlihat nyaman. Pada intinya sebisa mungkin para pemain menciptakan suasana yang menyenangkan agar tim ini bisa selalu kompak. Bukti nyata kekompakan mereka adalah saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat perkembangan positif timnas Indonesia tentu saja kita patut berbangga. Karena bagaimanapun generasi yang sekarang dianggap bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang. Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan Shin Tae-yong dan dukungan program naturalisasi oleh PSSI, pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Hadirnya pemain-pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi di skuad timnas Indonesia memang membuat heran para pesaing mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pasalnya, sebelum bergulirnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah di grup C. Bagaimana tidak, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Australia, Arab Saudi dan Jepang di grup neraka ini. Tak hanya itu, 2 tim lainnya yakni Cina dan Bahrain pun memiliki posisi di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Saat memastikan diri lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia bertengger di peringkat 134 ranking FIFA. Meski begitu, timnas Indonesia saat ini berisikan pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi. Sebut saja Tom Haye yang memiliki nilai pasar di angka Rp 52 miliar dan Kelvin Verdong yang bernyali 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah dan juga Jai Itzes di angka 24 miliar rupiah. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia membuat anak asuh STY menjadi tim underdog yang cukup diwaspadai. Hal itu karena para pesaing timnas Indonesia masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia juga yang membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajik. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Shin Tae-yong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Sebagai catatan, skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah. Anak AUS ST sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah, di atas Cina di angka 220 miliar rupiah dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Lawan timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni Bahrain sempat dibuat bingung dengan kondisi dari pasukan Garuda saat ini. Saat ini Mes dan Eliano hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden dari Joko Widodo.
Pasalnya, Mes Hilgers dan Eleanor Reigers sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melantik Mes Hilgers dan Eleanor Reigers sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Kabarnya akan dilakukan pada 23 September mendatang. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku sudah antusias dengan kehadiran 2 pemain keturunan asal Belanda tersebut. Sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, sambung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik, terutama di media sosial. Kendati demikian, STY menegaskan tidak sembarang menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Tapi saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegasnya. Diketahui, Eleanor Reigers merupakan pemain PSV Zwolle yang bermain di Eredivisie atau Liga Kasta tertinggi di Belanda. Ia beroperasi sebagai bek kanan atau kiri. Eleanor Reigers yang berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Chanel Ekatompesi yang bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Mes Hilgers merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek tengah. Pemain yang saat ini membela FC Twente di Eredivisie ini memiliki darah Indonesia dari ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengakui tak sabar menangani Mes Hilgers dan Eleanor Reigers di skuad Garuda. Apalagi STY merasa kedua calon pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Australia telah resmi mengumumkan bahwa pelatih mereka, Graham Arnold, mengundurkan diri dari posisinya pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil oleh pelatih berusia 61 tahun itu menyusul 2 hasil negatif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September ini, Australia tak mampu menang, dan bahkan tak mampu mencetak gol, dari 2 pertandingan kontra Bahrain dan Indonesia. Pertama, mereka kalah secara mengejutkan dengan skor 0-1 dari Bahrain di Gold Coast pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari kemudian, giliran timnas Indonesia yang menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno. Media-media Australia pun berbondong-bondong melaporkan keputusan Graham Arnold tersebut. Salah satu diantaranya menyoroti tentang bagaimana Arnold meluapkan kekesalannya lewat kata-kata setelah laga kontra timnas Indonesia. Media Australia, The Nickly, menyebut bahwa Arnold telah menyampaikan kata-kata kasar setelah laga kontra timnas Indonesia. Kata-kata kasar Graham Arnold setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diimbangi Indonesia mengungkap rencananya untuk mundur, demikian judul yang diberikan oleh media tersebut dalam artikel rilisan Jumat, 20 September 2024. Saya tidak bisa bermain untuk mereka. Demikian kata-kata Arnold tepat setelah imbang kontra timnas Indonesia yang disoroti oleh The Nickly. Lebih lanjut, Arnold memang mengutarakan ketidakpuasannya kepada Jackson Irvine dan kolega, yang tak bisa mengonversi peluang meski mendominasi permainan. Kami harusnya menang dan menang dengan nyaman. Kami punya peluang, kami melewatkannya lagi. Begini, saya hanya bisa berusaha. Saya tidak bisa bermain untuk mereka, kata Arnold, sebagaimana dilansir dari The Nickly. Dan pada akhirnya, kami seharusnya mengalahkan Bahrain, kami melewatkan peluang, dan hari ini kami harusnya menang dengan nyaman dan kami melewatkan peluang. Jadi, saya sama kecewanya dengan semua warga Australia, ditambahnya. Kendati begitu, Arnold sejatinya tidak mengindikasikan keinginan untuk mundur karena masih ada 8 laga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Australia menyoroti pernyataan kasar Graham Arnold usai ditahan timnas Indonesia sebelum dirinya mengundurkan diri. Pemain keturunan asal Belanda Eleanor Reigers masih menjalani proses naturalisasi di tahap akhir. Pemain yang kini berseragam PSV Zwolle ini optimis dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Kita berada di jalan yang benar, dan jika ini berjalan seperti sekarang, aku berharap bisa main untuk timnas Indonesia di bulan Oktober, dan jika tidak di November, tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa main, kata Eliano dalam kanal YouTube Yus Anugraha dikutip Rabu, 18 September 2024. Keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Sejak 1,5 tahun lalu, PSSI telah menunjukkan ketertarikan yang serius untuk menggaetnya.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, niat untuk membela timnas Indonesia semakin membara di hati Eliano Rejders. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi Eliano dan Mes Hilgers dapat diselesaikan sebelum tanggal 24 September, keduanya berpotensi untuk debut bersama timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Tentu saja, kehadiran kedua pemain ini akan menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Mes Hilgers, calon pemain naturalisasi Indonesia tengah naik daun di Eredivisie Belanda, tapi dia telah membuat keputusan penting dalam karir sepak bolanya. Ia memilih untuk memperkuat timnas Indonesia, meninggalkan peluang untuk membela negara kelahirannya, Belanda. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Hilgers. Pasalnya, ia memiliki potensi besar untuk bersinar di sepak bola Eropa bersama timnas Belanda. Namun, ketertarikan mendalam pada Indonesia akhirnya mengalahkan segalanya. Saya merasa ada ikatan yang sangat kuat antara saya dengan Indonesia, ungkap Mes Hilgers dikutip dari Voetbal Premier. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk memilih Garuda. Meskipun peluang untuk bermain di Piala Dunia bersama Belanda sangat menggoda, Hilgers yakin bahwa membela timnas Indonesia juga memiliki keistimewaan tersendiri. Tentu saja timnas Belanda sangat-sangat menarik, ini satu di antara timnas terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama spesialnya seperti bermain dengan timnas Belanda, katanya. Proses naturalisasi Mes Hilgers kini memasuki tahap akhir. Rencananya, Mes Hilgers akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Belanda pada akhir pekan ini. Bintang naturalisasi Indonesia Eliano Rejders berada dalam jalur yang besar usai memilih menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain pada laga ketiga grup C di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 mendatang. Shin Tae-yong diprediksi akan memanggil beberapa pemain baru untuk menambah amunisi skuad Garuda agar lebih garang. Lantas, siapa saja pemain baru yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut? Mes Hilgers hampir pasti akan mendapat panggilan timnas Indonesia pertamanya saat menghadapi Bahrain dan Cina. Proses naturalisasi pemain FC20 ini tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, Mes Hilgers akan menambah kekuatan Indonesia khususnya di lini pertahanan. Sama seperti Mes Hilgers, Eliano Rejders hampir dipastikan bakal gabung skuad Garuda jika proses naturalisasinya tuntas. Dia saat ini tinggal melaksanakan pengambilan sumpah WNI sebelum berseragam timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Rejders akan menambah daya dobrak lini serangan, karena pemain PEC Zwolle ini bisa bermain di banyak posisi. Nama berikutnya yang mungkin akan dipanggil STY ke skuad Garuda adalah penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Kemampuan Jens Raven sebagai bomber house goal sudah terbukti kala membela timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Pada turnamen tersebut, pemain FC Dordrecht U21 ini mampu mencetak 4 gol dan menjadi top skor tim Garuda Muda. Berikutnya ada nama Mayuro Zijlstra. Penyerang NEC Nijmegen U21 ini memang belum resmi menjadi WNI dan tidak bisa membela timnas Indonesia. Namun, kemungkinan itu cukup terbuka mengingat pernyataan Mayuro Zijlstra yang mengaku sedang mengurus naturalisasi. Andai belum bisa bermain melawan Bahrain, penyerang berusia 19 tahun ini bisa disiapkan untuk menghadapi laga berikutnya kontra Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil 4 pemain baru untuk melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Rejders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Rejders tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024, menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Perlakuan spesial pun didapatkan Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Mes Hilgers dan Eliano Rejders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut.
Langkah cepat memang harus diambil agar Mes Hilgers dan Eliano Reijnders bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mes Hilgers dan Eliano Reijnders wajib menyandang status WNI, paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mes Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman Hoskoret, Mes Hilgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan B23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mes Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion De Grolsvesten. Sambil tersenyum lebar, Mes Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Selanjutnya pada Minggu 22 September 2024 pukul 19.30 WIB, Mes Hilgers kembali memperkuat FC Twente. Kali ini, FC Twente akan tandang ke markas klub anyar Tom Haye, Almere City. Bintang naturalisasi timnas Indonesia Mes Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 pada Rabu, 18 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Fakta ini menunjukkan Mes Hilgers bangga segera berseragam timnas Indonesia. Terbaru, berkas permohonan warga negara Indonesia Mes Hilgers dan Eliano Reijnders telah disetujui DPR RI Komisi 3 dan 10. Selanjutnya masih ada 3 tahapan besar yang harus dilalui Mes Hilgers dan Eliano Reijnders untuk memperkuat timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, proses tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2024. Politisi Partai Golkar itu juga berharap, proses peralihan di DPR tidak berdampak kepada proses yang sedang berjalan. Rapat berlangsung cepat, kami menargetkan bisa di Oktober, diujar Dito setelah rapat dengan Komisi 3 DPR RI, dilansir melalui laman PSSI. Tapi, targetnya ini, 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, semoga nanti semangatnya masih sama dan saya yakin masih sama, kata Menpora, Dito Aryo Tejo. Andaikan target itu berhasil, maka Mes Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan pada laga tandang grup C ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Tentu tim besutan Shin Tae-yong butuh sokongan pemain untuk kedua partai tersebut. Terlebih Bahrain dan Cina bukan barang mustahil untuk dikalahkan.